ya, ini menurut gua gitu. Dan nggak keluar terus, takut endurance-nya habis. Jadinya ya gua nggak ngelihat yang full powernya dari itu sih, dari Uncle Kong tadi malam. Gue padahal pengen nonton banget tuh ini ngeluarin full powernya tuh. Ya Nidal setenang itu, karena kan Nidal pengalaman kan. Dia baca dulu di ronde 1 kan, masih ketawa aja dia. Wah pukulannya masih gue tampung nih kata Nidal. Gue paham tuh dalam otaknya tuh. Dia defense, gue lihat masih ketawa dia. Wah gue bilang ini ditampung Nidal semua nih, udah dia kepantau udah gue bilang. Bentar. Nanti akan kita coba diskusi ini tuh ya. Skor berapa? Nggak tahu skor berapa ya teman-teman. 45 atau berapa dah. Diskusi mengenai Kakak Sam melawan Tony Utapia. Kemarin saya udah hubungin Tony. Dia belum kasih jawaban karena dia mau tanding nanti di bulan 1 atau bulan 2 sebelum puasa. Begitu. Jadi kalian yang udah kalian kasih list-list itu dulu pernah saya live, itu udah saya catatin. Kakak Sam melawan Tony Utapia, ya kan itu seru sih, seru menurut saya. Di kick striking kita mau ngadu. Ya kan? Cuman belum kasih jawaban. Begitu. Lando kecolongan dia. Lawannya pinter. Londo pintar, lawannya lebih pintar. Udahlah, kecolongan. Kabilan masih bisa diperdebatkan menurut gua. Intensitas serangan itu Kabilan menguasain, tapi beberapa defense dari lawannya itu rapi banget. Jadi banyak serangan-serangan Kabilan juga nggak masuk kan? Gimana menurut kalian? Kalau gue sih ngelihat gitu ya. Dari ronde awal sampai akhir tuh Kabilan tuh nguasain, nggak henti-hentinya dia serang terus sampai mojokin. Tapi setenang itu lawannya, nggak gerasak gerusuk. Keren juga tuh lawannya. Ronald tadi udah gue bahas. Menurut gue sih Ronald ya. Menurut gue Ronald. Nggak tahu kalian penonton bisa lah melihat tuh. Nih 800 orang yang menonton anak-anak combat sport kayaknya nih semua nih kan. Kalian sendirilah yang tahu. Nanti di sisi lain si Kabilan yang kalah itu kalian juga ngehujat itu, netizen Malaysia itu ngehujat itu. Ya katanya gitu lagi ya kan. Yang nggak ada habis-habisnya sih menurut gue akhirnya. Coba deh kalian lihat tuh perdebatan itu masih panjang itu yang mengenai perihal kalahnya Kabilan kan. Netizen Malaysia serang semua tuh. Kalau Felmi udah nggak usah diragukan lagi lah. Dia bisa bawa sampai 10 round itu. Baku pukulnya sampai ronde akhir tuh keren banget. Tapi gimana? Jangan kickboxing tapi kick striking. Kita pakai UCC soalnya. Dibahas 7 turunan. Aduh, Ongen. Kaget gue itu Ongen. Aduh, tidur ya bro. Kenak bro, Ongen bro. Aduh. Lawannya batu lawannya. Mentalnya keras juga tuh lawannya. Padahal udah sempat masuk kan pukulannya si Ongen ronde-ronde awal. Kayaknya bagus tuh Matahari bang. Izat. Bahas Izat Jaki. Aduh, semua nih gue bahas nih. Emang gue siapa sih? Gue binaragawan bro. Gue binaragawan. Emang
Tapi gue merasa terhormat loh disuruh bahas-bahas ini, bahas itu. Tapi memang iya, gue dari 2016 gue di Combat Sport coy. Gue punya itu sama si Rudy Golden Boy, punya sejarah gue. Dari 2016, berapa tahun tuh? 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 9 tahun saya di Combat Sport, bro. Aduh, dari ngelatih. Tapi nggak fight ya dulu ya, tapi saya ngelatih terus kayak pemerhati gitu, ya kan? Karena saya cinta banget ya sama Combat Sport. Sampai buat event gue. Kabilan masih bisa diperdebatkan itu. Menurut gue sih Kabilan sih. Menurut gue suka banget cara mainnya. Walaupun gue orang Indonesia, menurut gue Kabilan sih. Kabilan. Sorry brother, gue respect banget sama lawannya Kabilan. Tapi ya gimana, juri ya tetap juri kan, hasil mutlak ya menang tuh. Sorry ya, tapi menurut gue Kabilan sih harusnya. Anjing. Aduh, Londo. Gue merinding tuh, KO-nya Londo. Kenapa juri full Indonesia ya? Sensionnya pakai UCC gimana sih? Ente kadang-kadang. Sensionnya kan dari UCC. Beda kalau dipakai dari luar kan. Apa? Afiliasinya apalagi yang dari luar? Ya udah itu. Ya udah, dipakai biar netral. Mungkin dari Thailand kah atau Filipina kah? Ya kan? Mas Yung, gue itu diundang bro, cuman gue lagi di Garut nih. Dari Jumat saya di Garut mau pertandingan Porprov Binaraga, mewakili kota Bekasi, begitu. Iya, Sheryl Effendi KO tuh, tahu ah. Kemarin dilarin di rumah sakit tuh dia. Wih, panas mataharinya bang. Mau jemur nih, jemur yuk. Ijat Jaki. Aduh. Gimana kira-kira menurut kalian dulu deh. Kalian coba saya tanya Ijat Jaki, gimana Ijat Jaki? Wah, ini seru nih. Menurut gua Nidal apa tadi tuh? Menurut lu Nidal sama Haris Haikal? Menurut gua Nidal sama Jerstang sih menurut gua. Gua mau ngaduin Nidal sama Jerstang. Thank you, bro. Anjing, ngadu domba. Siapa yang ngadu domba? Gue gak ada ngadu domba. Gue mau ngaduin si Nidal sama si Jerstang. Begitu. Kok ngadu domba sih? Awah. Jerstang atlet. Nidal itu bukannya atlet ya? Yang gue tahu dia atlet kan? Atlet Muay Thai dia kan? Nidal itu atlet bro. Pengalamannya itu udah puluhan kali fight bro. Di Muay Thai, di boxing memang dia berapa kali. Yang di Malaysia kan sekali tuh yang lawan yang diri. Dia mungkin lihat tendang kemaluan, terus curang gini, mungkin dia mikirnya gitu aja gitu. Tapi kalau pelanggaran cuma sekali. kalau dari kita sebagai atlet, kita tahu yang yang di-warning. wasit tadi ngangkat tangan putra yang ini minus, itu baru pelanggaran. Iya, satu kan. Itu kurang poin cuma 1. Jadi kalau dibalas low kick, balik lagi poin putra. Jadi pengurangan poin bisa aja pengurangan poin putra. Tapi kalau putra nyerang lagi, putra dapat poin itu lagi, poin yang dikurangi tadi, yang minus diangkat wasit. Dan kedua kan 5 round ya. Tahu apakah kenapa tuan? Berdamailah di dalam kasih Kristus. Tak semangat. Kalau saya bingung juga guys sebenarnya. Jadi saya bingung. The fight 5 round. Terus 5 round kita udah tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Terus draw. Terus kemudian dikasih round tambahan. Terus si Putra mau fight
Terus kemudian Bang Ronald tidak bisa karena dilarang sama dokter kan. Harusnya udah tahu deh siapa yang menang di situ karena udah dikasih tambahan round kan, dan di saat itu juga Harusnya kayak gitu sih kalau fight menurut saya. fighter- Cuman saya nggak bisa komen apa, kan itu pandangan saya. Kalau rulesnya UCC saya belum tahu sih, coba kalian tanya ke UCC-nya. Kepalamu cuman sekali. Kita kan cuman menjelaskan doang. Makanya kita jadi penonton harus paham. Jangan asal bacot.